Halo semuanya, selamat datang di kelompok 1. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang desa swadaya dan desa tradisional, dua tipe desa yang memiliki ciri khas, perkembangan, dan peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Melalui video ini, kita akan melihat perbedaan, karakteristik, serta bagaimana kedua jenis desa ini berkembang dalam suatu waktu. Mari kita simak. Pertama ada desa tradisional. Desa tradisional adalah suatu bentuk pemukiman masyarakat pedesaan yang masih mempertahankan tata kehidupan, adat istiadat, dan sistem sosial budaya Yang diwariskan secara turun-temurun. Desa ini biasanya memiliki struktur sosial sistem, pemerintahan, arsitektur, serta pola kehidupan yang khas, berbeda dari desa modern yang sudah banyak terpengaruh oleh perkembangan teknologi dan globalisasi. Di sini kita ada contoh desa Asiki dari Papua Selatan. Desa Asiki adalah Salah satu desa yang terletak di distrik Jair, Kabupaten Boven Diguel, Provinsi Papua Selatan. Desa ini dikenal sebagai daerah pedalaman yang berada di sekitar perkebunan kelapa sawit besar milik perusahaan PT Korindo Group. Desa Asiki menjadi contoh desa yang sedang berkembang dari desa swadaya menuju desa Sokarya karena masyarakatnya mulai terbuka terhadap pembangunan dan ekonomi modern, meskipun sebagian masih hidup secara tradisional. Lalu di sini ada karakteristik ekonominya itu yang pertama, mata pencarian utama berkebun sawit, sagu, pisang, dan berburu atau menangkap ikan di sungai. Kedua, sebagian masyarakat bekerja di perkebunan sawit PT Korindo sebagai buruh atau karyawan. Ketiga, aktivitas ekonomi masih sederhana, sebagian besar mengandalkan alam. 4. Fasilitas pasar Mulai ada tapi belum ramai seperti di kota. Nah, yang selanjutnya adalah karakteristik budaya. 1. Budaya masyarakat masih kuat, seperti ada suku-suku asli Papua. Nah, di desa Asiki, suku-suku asli seperti Mandobo, Kombai, dan Ayu masih menjalankan tradisi dan adat istiadat peninggalan leluhur. Contohnya, masih ada pembagian peran tradisional dalam masyarakat, penggunaan rumah adat atau honai, serta pelaksanaan ritual adat untuk meminta hasil panen yang baik. Nah, tradisi ini memperkuat identitas dan kebersamaan antar warga. 2. Bahasa daerah masih digunakan sehari-hari selain bahasa Indonesia. Masyarakat Asiki menggunakan bahasa lokal seperti bahasa Mandobo untuk komunikasi antar warga. Bahasa Indonesia umumnya dipakai di sekolah, perkantoran, dan saat berhubungan dengan pendatang. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa daerah tetap dilestarikan walau pengaruh luar makin kuat. 3. Kegiatan adat seperti upacara kelahiran, pernikahan, dan panen sagu masih dijalankan. Upacara adat ini biasanya dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan seluruh warga kampung. Misalnya, dalam upacara panen sagu, masyarakat bersama menyiapkan bahan makanan tradisional dan menari sebagai bentuk syukur terhadap alam. 4. Nilai gotong royong, kebersamaan, dan penghormatan terhadap alam masih dijaga. Masyarakat Asiki percaya bahwa alam adalah sumber kehidupan yang harus dihormati. Mereka tidak menebang hutan sembarangan dan saling membantu dalam kegiatan sehari-hari seperti membangun rumah, membuka lahan, atau membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Selanjutnya adalah karakteristik politik. 1. Sistem pemerintahan desa masih mengikuti struktur resmi Indonesia, seperti kepala desa, BPD, dan lain-lain. Nah, pemerintahan di desa Asiki telah menyesuaikan diri dengan sistem pemerintahan nasional. Ada kepala desa yang yang bertugas menjalankan program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat. 2. Pengaruh kepala suku dan tokoh adat masih sangat kuat dalam pengambilan keputusan. Meski dalam pemerintahan formal, keputusan besar seperti pembukaan lahan, penyelesaian konflik, dan kegiatan adat tetap melibatkan kepala suku. Pendapat tokoh adat memiliki bobot tinggi karena mereka dianggap bijaksana dan memahami nilai-nilai budaya setempat. 3. Warga lebih menghormati pemimpin adat daripada pejabat formal. Kepemimpinan adat lebih dihargai karena pemimpin adat dianggap lebih dekat dengan rakyat, memahami kehidupan sehari-hari masyarakat, dan memiliki ikatan emosional yang kuat. Pejabat formal tetap dihormati, tetapi keputusan adat seringkali menjadi pedoman utama. Selanjutnya adalah karakteristik sosial. 1. Hubungan sosial antar warga masih sangat erat dan bersifat kekeluargaan. Warga Asiki hidup dalam suasana yang saling mengenal dan saling membantu. Setiap warga merasa memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama, seperti menolong tetangga yang sakit atau membantu dalam kegiatan kampung. 2. Gotong royong tinggi, terutama dalam pembangunan rumah, kebun, atau kegiatan adat. Kegiatan seperti membangun rumah yang disebut bakar batu, menanam kebun, atau mempersiapkan acara adat dilakukan bersama-sama tanpa pamrih. Gotong royong menjadi ciri khas sosial masyarakat yang memperkuat solidaritas. 3. Akses pendidikan dan kesehatan sudah mulai membaik berkat bantuan perusahaan dan pemerintah, namun masih terbatas.
kehadiran perusahaan seperti perusahaan kelapa sawit di Asiki membantu membangun fasilitas sekolah dan puskesmas. Namun, tenaga guru dan tenaga medis masih terbatas sehingga pelayanan belum merata ke semua kampung. 4. Sebagian generasi muda mulai bersekolah di kabupaten. Banyak anak muda dari Asiki melanjutkan sekolah ke Tanah Merah agar mendapat pendidikan lebih baik. Ini menandakan mulai adanya kesadaran pendidikan, meskipun masih sedikit yang bisa menumpuk jenjang tinggi karena keterbatasan ekonomi dan pajak. Dan yang terakhir adalah karakteristik fisik. 1. Letaknya di daerah pedalaman selatan Papua, dikelilingi hutan lebat dan sungai besar. Desa Asiki berada di wilayah hutan tropis dengan banyak sungai besar seperti Sungai Digoel. Kondisi alam yang subur dan alami membuat masyarakat bergantung pada hasil hutan dan sungai untuk kebutuhan sehari-hari, seperti sagu, ikan, dan hasil buruan. 2. Jalan menuju desa sebagian masih tanah dan bergantung pada kondisi alam. Akses jalan ke Asiki sebagian sudah diaspal, terutama yang dibangun oleh pusat perusahaan. Tetapi, banyak jalan ke kampung sekitar masih berupa tanah. Saat musim hujan, jalan bisa dibecek dan sulit dilalui. Transportasi sungai masih menjadi alternatif penting bagi warga. Selanjutnya ada Desa Tenganan Peringsingan. Desa Tenganan Peringsingan adalah desa adat Bali Aga yang terletak di Kabupaten Karangasem, Bali. Desa ini dikenal sebagai salah satu desa tertua di Bali yang masih mempertahankan tradisi adat dan tata kehidupan asli sebelum pengaruh kerajaan Majapahit masuk ke Bali. Masyarakat Tenganan hidup dengan kemandirian tinggi atau swadaya, menjunjung tinggi adat dan memiliki sistem sosial tradisional yang kuat. Selanjutnya ada karakteristik ekonomi. Pertama, sumber ekonomi utama yaitu pertanian, tenun ikat geringsing, dan pariwisata budaya. Yang kedua, masyarakat masih mengelola lahan secara tradisional tanpa banyak alat modern. Yang ketiga, tenun kain geringsing terkenal karena hanya dibuat di desa ini dan menjadi produk ekonomi khas. Keempat, ada wisatawan yang datang membantu meningkatkan pendapatan warga. Selanjutnya ada karakteristik budaya. Pertama, termasuk desa Bali Aga yaitu masyarakat asli Bali sebelum pengaruh Majapahit. 2. Memiliki aturan adat ketat yang mengatur tata hidup, perkawinan, dan kepemilikan tanah. 3. Upacara adat sangat banyak seperti upacara Usaba Sambah dan Perang Pandan atau Makare-kare. Keempat, sistem rumah dan tata ruang desa mengikuti konsep Trihita Karana atau keseimbangan manusia, alam, dan Tuhan. Kelima, masyarakat masih menggunakan pakaian adat khas dan menjaga kesenian tradisional. Saya akan membacakan karakteristik politik. Yang satu, pemerintah desa berdasarkan sistem adat, dipimpin oleh kalian desa, kepala adat, dan majelis adat. Kedua, keputusan politik atau aturan sosial dibuat berdasarkan musyawarah adat. Yang ketiga, struktur pemerintah modern, kepala desa resmi juga ada, tetapi tetap mengikuti adat sebagai pedoman utama. Selanjutnya ada karakteristik sosial. Yang satu, masyarakat hidup rukun, gotong royong, dan saling membantu dalam kegiatan adat. Yang kedua, hubungan sosial diatur oleh aturan adat dan kasta tradisional. Yang ketiga, warga asli Tenganan memiliki hak dan kewajiban khusus sementara orang luar tidak bebas tinggal di sana. Yang empat, nilai sosial menekankan kesucian, keteraturan, dan kebersamaan. Selanjutnya ada karakteristik fisik. Yang pertama, terletak di lembah perbukitan Karangsem, dikelilingi hutan dan sawah. Yang kedua, rumah-rumah tersusun rapi sejajar menggunakan batu, kayu, dan tanah liat. Yang ketiga, memiliki pura tempat ibadah, balai adat, dan lapangan untuk upacara adat seperti Perang Pandan. Yang empat, lingkungan dijaga sangat bersih dan alami. Swadaya adalah desa yang masih tertinggal terisolasi dan sangat terikat dengan adat istiadat serta tradisi nenek moyang. Masyarakatnya umumnya hanya memenuhi kebutuhan hidup dasar dengan mengandalkan hasil alam sendiri. Memiliki tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang rendah, serta sarana dan prasarana yang sangat minim. Desa swadaya merupakan tahap awal dari klasifikasi tingkat perkembangan desa, sebelum menjadi desa swakarya, tingkat menengah, dan swasembada. Selanjutnya ada Desa Jangkang Lama. Desa Jangkang Lama adalah salah satu desa swadaya di wilayah Kalimantan Tengah.
Desa ini disebut desa swadaya karena masyarakatnya masih hidup secara sederhana dan tradisional, serta belum banyak menerima pengaruh pembangunan modern. Penduduknya mengandalkan kemampuan dan tenaga sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta menjaga adat dan tradisi lokal sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Karakteristik ekonomi. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani ladang, pekebun, nelayan sungai, dan pencari hasil hutan seperti rotan, damar, dan madu. Kedua, sistem pertanian masih tradisional, berpindah atau ladang huma. Ketiga, kegiatan ekonomi dilakukan secara mandiri, belum banyak usaha industri atau perdagangan besar. Keempat, sebagian kebutuhan rumah tangga masih dipenuhi dari hasil alam sendiri. Kelima, tingkat pendapatan masyarakat masih rendah dan tergantung pada hasil alam. Selanjutnya ada karakter budaya. Masyarakatnya didominasi oleh suku Dayak yang masih kuat memegang adat istiadat. Upacara adat seperti tiwah atau upacara penghormatan roh leluhur dan gawi atau syukuran panen masih sering dilakukan. Bahasa daerah Dayak digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, dan penghormatan terhadap alam masih dijaga dengan baik. Seni dan budaya lokal seperti tarian dan musik tradisional masih berkembang di lingkungan masyarakat. Lalu selanjutnya ada karakteristik politik. Yang pertama, pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa sesuai struktur resmi. Namun, tokoh adat dan kepala suku tetap berperan penting dalam pengambilan keputusan. Segala keputusan penting biasanya dimusyawarahkan bersama melalui lembaga adat. Pengaruh politik dari luar desa masih kecil karena masyarakat lebih mengutamakan keputusan berdasarkan adat dan mufakat. Selanjutnya ada karakteristik sosial. Hubungan antar warga sangat erat, didasarkan pada rasa kekeluargaan dan gotong royong. Masyarakat saling membantu dalam kegiatan seperti membuka ladang, membangun rumah, dan mengadakan upacara adat. Tingkat pendidikan masyarakat masih terbatas karena akses sekolah dan sarana pendidikan belum merata. Layanan kesehatan juga masih sederhana dan bergantung pada puskesmas terdekat. Kehidupan sosial masih sangat dipengaruhi oleh adat dan norma tradisional. Selanjutnya, di sini ada karakteristik fisik. Yang pertama, letak desa berada di wilayah pedalaman Kalimantan Tengah, dikelilingi oleh hutan tropis dan sungai besar. Yang kedua, akses jalan ke desa sebagian masih berupa jalan tanah dan sulit dilalui saat musim hujan. Yang ketiga, rumah penduduk umumnya terbuat dari kayu dan berbentuk rumah panggung menyesuaikan kondisi alam. Yang keempat, lingkungan alamnya masih alami, hijau, dan jauh dari polusi. Yang kelima atau yang terakhir, fasilitas umum seperti listrik, air bersih, dan transportasi masih terbatas tetapi mulai mengalami perbaikan secara bertahap. Selanjutnya ada karakteristik ekonomi. Yang pertama, mata pencaharian utamanya itu berladang, bertani padi, menanam palawija, dan membuat kerajinan tangan. Yang kedua, semua kegiatan ekonomi dilakukan secara tradisional tanpa alat mesin modern. Yang ketiga, masyarakat tidak bergantung pada pasar, melainkan memenuhi kebutuhannya dari hasil sendiri. Yang keempat, barang-barang dari luar sangat dibatasi, terutama bagi masyarakat Baduy dalam. Yang kelima, dan terakhir, Baduy luar sedikit lebih terbuka terhadap perdagangan dengan masyarakat luar, seperti menjual madu, kain tenun, dan hasil bumi. Nah, di sini ada Desa Kanekes. Sebelumnya, apa sih Desa Kanekes itu? Desa Kanekes adalah sebuah desa adat yang menjadi tempat tinggal suku Baduy, yaitu masyarakat adat Sunda yang masih mempertahankan cara hidup tradisional dan menjauh dari pengaruh modernisasi. Desa ini tergolong desa swadaya karena masyarakatnya hidup sederhana, mandiri, serta mengandalkan kemampuan sendiri tanpa banyak bantuan dari luar. Saya akan mempresentasikan karakteristik budaya. Yang pertama, masyarakat memegang teguh adat dan kepercayaan Sunda Wiwitan yang mengajarkan keselarasan antara manusia, alam, dan Tuhan. Yang kedua, mempunyai dua kelompok utama, Baduy dalam dan Baduy luar.
yaitu Baduy Dalam yang sangat ketat terhadap adat, tidak boleh menggunakan teknologi, pakaian putih alami, dan tidak boleh keluar wilayah tanpa izin. Sedangkan Baduy Luar yang lebih terbuka terhadap dunia luar tetapi tetap mempertahankan adat. Yang ketiga, upacara adat penting. Sebab Baduy yaitu tradisi tahunan membawa hasil bumi ke pemerintahan daerah sebagai tanda hormat. Yang keempat, sistem berpakaian ramah dan aktivitas harian diatur oleh adat. Saya akan mempresentasikan karakteristik politik. Yang pertama, pemerintahan desa dipimpin oleh Jarodangka, yaitu kepala adat, dan Puun, pemimpin spiritual tertinggi. Yang kedua, sistem pemerintahan berdasarkan hukum adat, bukan hukum pemerintahan modern. Yang ketiga, semua keputusan penting diambil melalui musyawarah adat. Yang keempat, pemerintahan Indonesia menghormati sistem adat ini dan memberikan status khusus sebagai desa adat ke Nakes. Dan yang terakhir yaitu karakteristik sosial. Yang pertama, kehidupan sosial bersifat komunal dan kekeluargaan. Semua warga saling mengenal dan bekerja sama. Yang kedua, gotong royong sangat kuat, terutama dalam bertani, membangun rumah, dan mengadakan upacara adat. Yang ketiga, pendidikan formal sangat terbatas, terutama di wilayah Baduy Dalam. Yang keempat, hubungan sosial diatur oleh adat yang ketat, tidak boleh menikah dengan orang luar, dan setiap warga harus mematuhi aturan adat dengan disiplin.